Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman nafi'a wa qalban wasi'an munawwara wa fahman sahiha wa lisanan nasiha wa i'tiqadai yaqina. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahasannya. Sudah masuk pada masalah yang kedua. Yang masalah pertama tentang keimanan dengan kriterianya, dengan kadar-kadarnya dan sebagainya kemarin sudah dibahas. Nah, yang kedua sekarang ada masalah lagi. Mas'alatun, pertanyaan, idza qila lakah wa kaifa tu'minu billahi, apabila ditanyakan kepada kamu wa kaifa tu'minu billah, dan bagaimana caranya kamu beriman kepada Allah. Nah, sebelum dilanjut, dari awal pertanyaan ini satu hal yang harus dipahami dulu, bahwa pertanyaan yang kedua ini menggunakan kaifah. Kalau pertanyaan yang pertama menggunakan ma. Jadi huruf istifham atau kata tanya itu tergantung fungsinya. Nah, satu contoh, misal dalam kata tanya bahasa Indonesia, apa itu kan menanyakan barang. Nah, yang di sini menggunakan kaifah. Kaifah itu artinya bagaimana. Nah, kalau sudah menggunakan kata bagaimana berarti kaitannya dengan sebuah cara. Bagaimana cara kamu beriman kepada Allah? Kan begitu. Lain lagi kalau menggunakan siapa. Nah, siapa ini kan berarti menanyakan seseorang. Kan begitu kan, tidak sama. Fungsi kalimat tanya itu tidak sama. Nah, yang digunakan di sini adalah kaifah. Kaifa tu'minu billah, bagaimana caranya kamu beriman kepada Allah. Sedangkan kemarin kan sudah jelaskan tentang kriteria keimanan. Itu kan ada iman yang taklidi, hanya ikut-ikutan, ada yang iman hakiki yang sudah bisa dipertanggungjawabkan dengan didukung burhan atau dalil baik Al-Quran ataupun hadis. Selanjutnya ada iman istidlali, yaitu iman yang sudah lebih kuat karena didukung dengan dalil yang nakli, begitupun dalil yang akli. Secara sumber hukum yang dari Al-Quran atau Al-Hadis itu sudah ada dalilnya, secara nalar akal juga sudah jelas dapat dipertanggungjawabkan dan dijabarkan, dicocokkan dengan dalil nakli dan aklinya cocok, kan begitu yang istidlali. Nah, itu pembahasan tentang imannya. Nah, sekarang bagaimana caranya kamu beriman kepada Allah? Maka fal jawabu, maka jawabnya antakulah, kamu harus mengatakan
annallaha ta'ala ahadun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu esa. Ai munfaridun bisifatih la musyarika lahu wahidun. Maksudnya Allah itu sendirian dengan sifatnya, tidak ada sekutu. Bagi Allah satu pun tidak ada sekutu. Ai munfaridun bidzati la syarika lahu. Artinya Allah benar-benar satu, tidak ada syarikat atau tidak ada apa istilahnya yang menyamai dengan Allah, satu pun tidak ada. Tidak ada sekutu, satu pun tidak ada. Artinya satunya Allah itu ya benar-benar satu. Benar-benar satu, tidak terdiri dari komponen apapun. Itu. Nah, jadi dari sini, dari awal ini dapat kita pahami caranya beriman kepada Allah. Salah satunya adalah dengan memahami sifat-sifatnya Allah. Jadi itu caranya. Seperti kemarin disampaikan, salah satu sifatnya Allah kita sebutkan basirun, kan begitu, walaupun nanti ini akan dijelaskan basirun, Allah itu maha melihat, tapi penglihatan Allah dengan penglihatan kita tidak sama. Nah, itu yang harus dipahami. Jadi Allah itu maha esa, Allah itu satu. Dan secara dalil kita sudah jelas kemarin disampaikan ketika ditanya, katanya Allah satu. Apa dalilnya? Lalu mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, terus sampai selesai. Jadi dalilnya seperti itu. Nah, selanjutnya Allah juga hayyun, maha hidup. Ai bihayatin qadimatin qaimatin bidzatih la biruhin. Allah itu hidup. Kehidupan Allah itu adalah qadimah. Sejak dulu memang, sejak zaman azali memang sudah hidup. Ai qadimatin qaimatin bidzatih la biruhin. Beliau hidupnya Allah itu berdiri sendiri, qaimah, dengan zatnya, la biruhin, bukan dengan ruh. Tidak sama dengan manusia. Kalau manusia kita ini kan hidup karena ada ruhnya, kita hidup karena ada nyawanya, kan begitu. Kalau Allah, hidupnya Allah tidak seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu berbeda dengan makhluk. Jadi ini kita lurus-lurus saja ya, karena belajar tauhid itu paling tidak dari awal ini kita memahami dulu sifat-sifatnya Allah. Memang manusia hidup, Allah juga hidup, tapi hidupnya manusia dengan hidupnya Allah berbeda, kan begitu. Nah, selanjutnya alimun, Allah itu maha tahu, bi ilmin qadimin, dengan ilmu yang qadim, artinya yang sudah kuno sejak zaman azali. Pengetahuan Allah. Kalau pengetahuan kita kan baru saja, semenjak kita sekolah, semenjak kita belajar dan sebagainya, itu kan pengetahuan kita baru. Tapi kalau pengetahuan Allah qadim, sejak zaman azali, sudah dulu. Qaimun bi ilmin qadimin qaimin bidzatih, dan pengetahuan Allah itu juga berdiri sendiri dengan zatnya Allah. Sedangkan pengetahuan Allah muhitun, itu meliputi hal-hal bil wajibih, dengan hal-hal yang wajib, wal jaiz, dan hal-hal yang jaiz, wal mustahili, dan hal-hal yang mustahil. Pengetahuan Allah itu meliputi segalanya itu, meliputi hal yang wajib, meliputi hal yang jaiz.
Jaiz itu kan sesuatu yang mungkin terjadi. Nah, terus juga meliputi hal-hal yang mustahil, itu pengetahuan Allah. Kalau pengetahuan kita kan terbatas, begitu. Dan ini sebenarnya bahasan seperti ini kalau panjang gitu kan, paling tidak kita memahami dulu sifat-sifatnya Allah yang wajib ada 20 itu kan, yang jaiz ada 1, yang mustahil juga ada 20. Nah ini yang harus kita pahami dulu. Jadi sekali lagi, cara kita untuk beriman kepada Allah, langkah awalnya adalah memahami dulu sifat-sifatnya Allah. Nah selanjutnya Allah juga qadirun. Qadirun itu maha menetapkan, biqudratin qadimatin, dengan ketetapan yang sudah kuno, artinya semenjak zaman azali dulu. Qaimatin biddatih la bimu'alajatin wala wasitatin. Nah, ketetapan Allah itu tidak membutuhkan pembantu, wala wasitatin, dan tidak membutuhkan wasilah atau perantara. La yulhikuha ajzun, dan tidak pantas bagi Allah itu ajzun, suatu kelemahan, tidak pantas. Sehingga Allah maha qadir, maha menetapkan. Amatut ta'alluqi lil mumkinatih, keumuman kekuasaan Allah ini adalah berhubungan dengan segala sesuatu yang mungkin, berhubungan dengan segala sesuatu yang mungkin bisa terjadi. Nah artinya begini, kemampuan Allah atau qadirnya Allah itu tidak membutuhkan mu'alajah dan tidak membutuhkan perantara. Satu contoh gini, biar lebih paham ya. Kalau saya dan sampean makan nih ya, kita ketika makan itu kan membutuhkan piring, membutuhkan sendok. Nah setelah itu baru diangkat nasi itu dari piring menuju ke mulut. Nah mengangkatnya ini mu'alajah namanya, mu'alajah. Wasitohnya, perantaranya, ya sendok itu. Kalau Allah tidak butuh itu. Jadi kita bisa makan kalau ada mu'alajah dengan wasitoh. Kalau ada pembantu untuk menyampaikan ke mulut ini dengan wasilahnya, kita butuh itu. Tapi kalau Allah tidak. Kekuasaan Allah tidak butuh pembantu, tidak butuh sembarang-sembarang. Artinya kekuasaan Allah maha kuasa. Kan begitu ya. Nah ini salah satu contohnya seperti itu. Terus muridun, Allah maha berkehendak. Ai bi iradatin qadimatin qaimatin biddatih. Kehendak Allah juga sejak dulu qadimah, sudah kuno, artinya semenjak zaman azali. Qaimatin biddatih, berdiri sendiri dengan edatnya Allah. Kehendak Allah itu tidak terpengaruhi oleh apapun. Benih kehendak Allah masih membutuhkan komentar orang lain, tidak butuh. Tidak perlu komando orang lain. Kalau saya dan sampean kan masih sering terjadi ketika akan menetapkan sesuatu, kehendak kita itu kan kadang-kadang masih butuh motivasi dari orang lain. Nah, kalau Allah tidak.
Sekali Allah berkehendak, ya sudah terjadi. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kan begitu. Jika Allah berkehendak, ya sudah jadi sesuai kehendaknya Allah, tidak butuh motivasi dari yang lain, begitu kalau Allah. Nah, sifat-sifat seperti ini harus difahami dulu, bahwa Allah itu maha suci, maha segalanya, tidak terpengaruh oleh apapun. Makanya Allah itu qaimatin bidzati, gitu ya. Dan hal ini juga, keumuman ini amat ta'alluqi lil mumkinat. Keumuman sifat seperti ini berhubungan juga dengan sesuatu yang mungkin bisa terjadi sesuai kehendak Allah. Kalau tidak dikehendaki, ya tidak bisa. Kalau sudah dikehendaki oleh Allah, ya katanya kita tak mungkin, tapi kalau kata Allah mungkin, ya pasti terjadi. Kenapa? Karena Allah tidak terpengaruh dengan siapapun. Nah, ini memahami sifat seperti itu, sifat-sifatnya Allah. Terus sami'un, Allah maha mendengar ay mudrikul masmu'ati bisam'in qadimin biddati. Allah maha mendengar, maksudnya Allah mendengar segala sesuatu bisam'in qadimin biddati, dengan pendengaran yang sudah kuno, artinya sejak zaman azali. Memang zatnya Allah maha mendengar. Seperti pernah kita sampaikan, sifat melihat, mendengarnya Allah juga tidak terbatas, maha. Kalau kita kan terbatas, hanya di ruangan ini kita bisa mendengar suara-suara, tapi di luar atau di balik tembok atau jarak sekitar 500 meter kita sudah tidak bisa mendengar. Tapi kalau Allah tidak terbatas dengan apapun. Jadi pendengaran kita dengan pendengaran Allah berbeda, kan begitu ya. Itu bahkan di dalam hati, kalau Maduranya kretek, kalau bahasa Indonesia, terbersit keinginan dalam hati. Kalau orang lain kan tidak dengar, tapi kalau Allah dengar. Nah, itulah satu bukti bahwa pendengaran Allah tidak terbatas dengan apapun, maha mendengar. Nah, selanjutnya basirun, selanjutnya juga Allah maha melihat. Penglihatan Allah seperti yang kita jelaskan kemarin, barusan juga disampaikan lagi. Ai mudrikul mubsirati hala wujudiha bibasorin qadimin qaimun bidzati. Sama dengan sami'un, bahwa penglihatan Allah itu dapat menembus kepada semua yang bisa dilihat, hala wujudihi, keadaan wujudiha, keadaan wujudnya sesuatu yang dilihat itu bisa terjangkau. Begitupun di balik wujudnya, sesuatu yang bisa dilihat oleh Allah bisa dilihat. Ya, seperti dicontohkan tadi, kalau melihat sosok seseorang, ya hanya dohir saja yang kita bisa lihat. Tapi kalau di balik sosok itu, di dalam tubuhnya kan sudah tidak tembus. Tapi kalau Allah tembus. Nah, seperti itu maksudnya. Dan penglihatan Allah itu bibasorin qadimin, dengan penglihatan yang sudah kuno atau semenjak zaman azali, tidak terpengaruh dan tidak berubah sampai kapanpun. Qaimun bidzati.
Artinya berdiri sendiri Allah itu dengan zatnya Allah yang maha melihat, tidak terpengaruh dengan apapun. Nah, kalau penglihatan kita berubah usia, kadang-kadang yang pasti berubah juga sudah penglihatannya, mulai kabur. Tapi kalau Allah tidak pernah berubah, tidak pernah berubah. Jadi pendengaran Allah, penglihatan Allah dan sebagainya itu tidak pernah berubah, karena Allah maha melihat, maha mendengar, dan maha segala-galanya. Nah, jadi sederhana dulu pemahaman kita untuk memahami sifat-sifat Allah ini. Kesimpulannya, cara kita untuk beriman kepada Allah agar lebih mantap dan sebagainya, tidak mudah berubah. Langkah pertama adalah memahami dulu sifat-sifatnya Allah, itu yang paling utama. Nah, dari situ nanti bisa berkembang, karena kan pelajaran tauhid itu kan penjabarannya panjang, kan begitu ya. Nah, jadi langkah awalnya adalah dengan cara memahami sifat-sifatnya dulu. Nah, teman-teman yang saya banggakan, yang saya hormati, sementara sampai di sini dulu. Insya Allah pertemuan berikutnya akan dibahas selanjutnya dengan sifat-sifat Allah yang lain, yaitu mutakallimun, terus batin, khallaqun, razzaqun, rabbun, wa malikun, dan seterusnya, itu akan dibahas selanjutnya. Jadi sementara ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sifat yang 7 sifat yang kita pahami dulu. Ahadun, Allah Maha Esa. Hayyun, Allah Maha Hidup. Alimun, Allah Maha Mengetahui. Qadirun, Allah Maha Kuasa. Muridun, Allah Maha Berkehendak. Sami'un, Allah Maha Mendengar. Basirun, Allah Maha Melihat. Nah, ini dulu yang dapat kita bahas malam ini. Sekali lagi, sifat-sifat Allah itu difahami dengan yang sesungguhnya, bahwa Allah itu maha segala-galanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.